Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Chandra Claudia Noverita, dan dua teman saya yang bernama Elisa Saputri dan Eliani Kumaladewi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang etika, moral, susila, serta kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Pengertian etika, moral, dan susila. Pengertian etika yaitu secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos dan bahasa Latin ethicus yang berarti adat kebiasaan, di mana dalam hal ini etika dipandang baik jika sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan dipandang buruk jika tidak sesuai dengan kebiasaan. Dalam ensiklopedi Winkler Prince dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan dan alasan-alasan diwujudkannya suatu tindakan yang telah dirasionalisasi. Dalam ensiklopedi New American, sebagaimana diuraikan oleh Hamzah Yakub, etika adalah kajian filsafat moral yang tidak mengkaji fakta-fakta, tetapi meneliti nilai-nilai dan perilaku manusia serta ide-ide tentang lahirnya suatu tindakan. Yang kedua yaitu pengertian dari moral. Moral secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin morse, yang merupakan kata jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Moral merupakan istilah tentang perilaku atau akhlak yang diterapkan kepada manusia sebagai individu maupun sebagai sosial, di mana apabila diartikan sebagai tindakan baik atau buruk dengan ukuran adat. Konsep moral berhubungan dengan konsep adat, sehingga dapat dibagi menjadi dua macam adat, yaitu adat sahihah dan adat fasidah. Adat sahihah yaitu adat yang merupakan moral suatu masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Yang kedua, adat fasidah yaitu kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu pengertian dari susila. Secara etimologis, kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su yang berarti baik, dan susila yang berarti prinsip, dasar, atau aturan. Sedangkan secara umum, susila diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab. Sedangkan kesusilaan merupakan upaya membimbing, memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan etika, moral, dan susila dengan akhlak. Etika, moral, susila, dan akhlak memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sebagai penilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik atau buruknya. Sementara perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan dalam menentukan baik dan buruk. Jika etika, moral, dan susila menilai perbuatan baik dan buruk dengan bersumber pada akal pikiran manusia dan norma yang berlaku pada masyarakat, berbeda halnya dengan akhlak yang menilai baik dan buruk bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Keberadaan etika, moral, dan susila sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalisasikan ketentuan akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran. Pengertian dari kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Yang pertama, pengertian dari kebebasan. Kebebasan bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang bisa bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika berbicara mengenai kebebasan, maka tidak dapat lepas dari persoalan kesusilaan. Manusia dikatakan bebas apabila ia dalam arti yang lebih tinggi terikat, yaitu terikat pada norma-norma. Apabila ia tidak mengakui hal itu, maka ia tetap tidak bebas, karena secara demikian ia dikuasai oleh kecenderungan-kecenderungan ini senantiasa tetap kuat pengaruhnya, dan keterikatan pada hukum yang lebih tinggi senantiasa tidak sempurna, sehingga manusia tidak sepenuhnya bebas. Yang kedua yaitu pengertian dari tanggung jawab. Manusia yang hidup sebagai makhluk sosial tidak bisa bebas, dan terhadap semua tindakannya dia harus bertanggung jawab. Persoalan tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 36.
ayah sabul insanu ayyutroka suda, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Secara tersirat, ayat di atas juga menghimbau hati nurani manusia bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut tertuju kepada segala perbuatan, tindakan, sikap, hidup sebagai pribadi anggota keluarga, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Selain itu, manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap Tuhannya maupun manusia sesamanya. Adapun tanggung jawab manusia mencakup semua aspek kehidupan, baik politik, kenegaraan, ubudiyah, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan ilmiah. Yang ketiga yaitu pengertian dari hati nurani. Pada dasarnya bahwa hati nurani di setiap orang berbeda-beda. Meskipun demikian, hati nurani manusia berbeda karena perbedaan waktunya. Terkadang ia menyaksikan sesuatu yang baik di dalam suatu waktu sehingga bila pikirannya meningkat, ia akan melihat buruk dan begitu pula sebaliknya. Adapun menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, bahwa hati nurani atau suara hati manusia mempunyai 3 tingkatan, diantaranya yang pertama, perasaan melakukan kewajiban karena takut kepada manusia. Yang kedua, perasaan mengharuskan mengikutinya apa yang harus diperintahkan. Yang ketiga, rasa seharusnya mengikuti apa yang dipandang benar oleh dirinya. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa hati nurani itu tidak selalu benar. Kadang ia salah dalam menunjukkan kekuatan kemudian memerintahkan kepada kita apa yang tidak benar dan tidak wajib. Tetapi hati nurani tetaplah harus ditaati, karena manusia itu diperintahkan berbuat menurut apa yang ia yakinkan kebenarannya, tidak berbuat apa yang benar dalam nyatanya. Hubungan kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak. Hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak sangatlah jelas dan terikat. Kebebasan muncul karena adanya keinginan hati nurani untuk melakukan sesuatu. Perbuatan yang sesuai dengan hati nurani yang cenderung pada kebaikan disebut sebagai perbaikan akhlaki. Di samping itu, sekecil apapun perbuatan yang telah diperbuat akan memiliki konsekuensi yang kemudian mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, entah itu merugikan atau menguntungkan. Tidak akan ada tanggung jawab tanpa adanya kebebasan yang bersumber dari hati nurani. Masalah kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani adalah merupakan faktor dominan yang menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan akhlaki. Disinilah letak hubungan fungsional antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak. Karena membahas akhlak seseorang tidak dapat meninggalkan pembahasan mengenai kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.